Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya Naila Hirunisa. Perkenalkan, nama saya Aldira Resto Fauzia. Perkenalkan, nama saya Alexander Benedictus Tua Simbolon. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Zinia. Perkenalkan, saya Hadijah Anabir Rehani. Saya Sabilah. Kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi tentang sampah. Laporan hasil observasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Dan yang keempat, kesimpulan. Pernyataan umum tentang sampah adalah sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah terbagi menjadi 2, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Ini saya akan menjelaskan laporan hasil observasi tentang sampah di struktur deskripsi bagian. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang zat penyusun utamanya terbuat dari bahan non-organik. Sifat utamanya yakni sulit atau bahkan tidak bisa membusuk sama sekali karena tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Contoh sampah organik yang sering ditemui di lingkungan ialah kantung plastik, botol kaca, kain bekas, dan bahan material logam. Dibedakan dari bentuknya, sampah anorganik dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sampah cair, padat, alam konsumsi, dan manusia. Semua jenis sampah tersebut dihasilkan dari bahan sintetik dan bahan non-hayati sebagai hasil dari proses industri. Selain itu, ada juga sampah organik. Sampah organik adalah sisa-sisa pembuangan yang berasal dari sumber organisasi hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam rumah tangga, sampah semacam ini sangat mudah ditemui. Beberapa contohnya ialah sisa masakan, kulit buah, kotoran hewan, kertas, dus atau karton, ranting pohon, dedaunan, dan bunga rumput liar. Sampah organik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Keduanya sama-sama memiliki sifat lapuk dekomposisi secara alami. Hanya saja sampah basah memiliki jumlah air yang lebih besar sehingga proses penguraian terjadi lebih cepat. Berikut di samping deskripsi manfaat. Sampah organik apabila dikelola dengan benar tentunya akan memiliki banyak manfaat. Misalnya jenis sampah organik seperti karton yang dapat didaur ulang kembali menjadi kompos agar tidak mencemari lingkungan. Cara ini jauh lebih baik daripada bakar yang menyebabkan polusi udara. Sementara untuk sampah basah dapat dilakukan proses fermentasi yang nantinya akan didapatkan 2 produk, yaitu kompos dan biogas. Untuk sampah basah yang berwujud cair dapat difermentasikan dan diolah menjadi pupuk cair yang sangat menguntungkan bagi mikroorganisme dalam tanah yang akan menyuburkan tanah. Tidak hanya sampah organik, sampah anorganik juga dapat diolah kembali menjadi barang yang lebih manfaat, misalnya dengan melakukan daur ulang kembali menjadi kerajinan, serta menggunakan ulang sampah yang sekiranya masih bisa digunakan. Apabila sampah anorganik tidak dikelola dengan baik, seperti dibakar, dibuang sembarangan, atau dikubur, maka itu semua akan mencemari lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan. Karena itu kita harus mengedepankan nilai guna dari sampah tersebut sebelum membuangnya. Akan mempresentasikan tentang tugas laporan hasil observasi bagian kesimpulan. Nah, teman-teman, kesimpulan dari presentasi ini adalah sampah organik adalah kategori sampah yang dapat terurai. Berdasarkan jenisnya, sampah ini terbagi atas 2 jenis, yaitu basah dan kering. Begitupun dengan wujudnya, sampah ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada sampah yang cair dan ada sampah yang padat. Sementara itu, sampah anorganik merupakan golongan sampah yang tidak dapat diurai. Jenis sampah ini cukup banyak, mulai dari sampah cair, padat, alam, konsumsi, hingga sampah yang disebabkan oleh manusia. Dilihat dari penggunaannya, sampah anorganik dibagi menjadi recyclable dan non-recyclable. Karena tidak semua sampah anorganik bisa didaur ulang, maka perlu pengelolaan yang bijak agar tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitar kita. Fungsi dari teks tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan atau menjelaskan kepada masyarakat tentang sampah dan manfaat dari sampah tersebut, serta cara mengelola sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna. Kita masuk ke kaidah kebasahan. Yang pertama ada nomina. Nomina adalah kata benda. Di paragraf pertama ada beberapa nomina. Contohnya sampah. Frasa yang pertama adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Dan yang kedua, produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Kemudian ada kata material, produk, sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik, frasanya adalah jenis sampah yang zat penyusun utamanya terbuat dari bahan non-organik. Sifat utamanya yakni sulit atau bahkan tidak bisa membusuk sama sekali. Kita masuk ke paragraf kedua.
ada beberapa kata yaitu kantong plastik, botol kaca, kain bekas, dan lain-lainnya. Di paragraf ketiga, ada sampah organik. Frasanya adalah sisa-sisa pembuangan yang berasal dari sumber organisasi hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Frasa yang kedua adalah sampah yang memiliki sifat lapuk atau dekomposisi. Kemudian ada kata manusia, hewan, tumbuhan, sisa makanan dan kulit buah, dan lain-lainnya. Kemudian di paragraf keempat ada kata sampah organik, karton, kertas, daun kering, kompos, dan lain-lain. Kemudian di paragraf kelima ada kata manusia, kerajinan tangan, sampah, dan yang lainnya. Di paragraf 6 ada kata sampah organik. Frasanya adalah sampah yang dapat diurai. Kemudian ada sampah basah, sampah kering, sampah cair, dan lain-lainnya. Kemudian di paragraf ke-7 ada sampah anorganik. Frasanya adalah golongan sampah yang tidak dapat diuraikan, sampah cair, sampah padat, sampah alam, dan yang lain-lainnya. Verba merupakan kata kerja. Kata busuk, frasanya berbau tidak sedap. Kata daur, frasanya keadaan yang dapat berulang suatu saat. Kata urai, frasanya tidak padat lagi. Kata bakar, frasanya panggang. Kata buang, frasanya lempar atau keluarkan. Kata lihat, frasanya melihat. Kata cemar, frasanya kotor atau ternoda. Kata fermentasi, frasanya penguraian metabolik senyawa oleh mikroorganisme. Kata daur ulang, frasanya pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai. Kata kelola, frasanya pengelolaan. Kata olah, frasanya ulah, laku perbuatan atau tindakan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.